Kabar mengejutkan datang dari paddock MotoGP. Ducati secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak dengan pembalap andalannya, Marc Marquez. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi yang dirilis pada Rabu malam, mengguncang jagat MotoGP hanya beberapa minggu menjelang paruh musim. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh pimpinan Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, disebutkan bahwa pemutusan kontrak ini dilakukan dengan alasan ketidaksesuaian visi dan arah pengembangan tim ke depan. Meski tak dijelaskan secara rinci, rumor yang berkembang menyebutkan adanya ketegangan internal antara Marquez dan jajaran teknis Ducati sejak beberapa seri terakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Marc Marquez atas kontribusinya selama membela tim Ducati. Namun, demi kepentingan tim dan masa depan proyek kami, keputusan ini harus diambil, bunyi pernyataan resmi Ducati. Surat pemutusan kontrak ini praktis mengakhiri kerjasama yang baru saja terjalin selama 1 musim penuh. Marquez yang sebelumnya bergabung dari tim satelit Gresini dengan performa menjanjikan, kini harus mencari tim baru di tengah musim yang masih bergulir sengit. Marc Marquez sendiri belum memberikan pernyataan resmi atas pemutusan sepihak ini. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa pembalap Spanyol itu kecewa berat dengan keputusan tersebut, terlebih karena ia merasa masih mampu bersaing di papan atas. Kabar ini langsung mengundang spekulasi liar di paddock. Beberapa tim besar dikabarkan mulai membuka komunikasi dengan Marquez, termasuk Yamaha dan KTM. Situasi ini membuat bursa transfer pembalap musim ini semakin memanas. Apakah ini akhir dari cerita Marquez bersama Ducati, atau justru awal dari kisah baru yang lebih panas? Dunia MotoGP kini menanti langkah selanjutnya dari sang baby alien. Sang baby alien tak tinggal diam. Marquez bersuara usai dicampakan Ducati. Marc Marquez akhirnya angkat bicara setelah dirinya resmi didepak dari Ducati melalui surat pemutusan kontrak sepihak. Dalam unggahan singkat namun tajam di media sosial pribadinya, Marquez menuliskan, "Saya tidak pergi. Saya dipaksa keluar. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar." Pernyataan itu langsung menjadi sorotan. Sang baby alien, julukan yang disematkan karena gaya balap agresif dan kemampuan luar biasa di lintasan, menunjukkan bahwa dirinya belum habis dan tidak akan diam begitu saja. Dari berbagai sumber di paddock, diketahui bahwa Marquez sebenarnya telah beberapa kali berselisih pendapat dengan teknisi utama Ducati terkait pengembangan motor. Ia merasa tak dilibatkan dalam keputusan penting, termasuk arah setting motor yang dianggap tidak cocok dengan gaya balapnya. Kini, situasi berubah drastis. Setelah dicoret dari proyek utama Ducati, Marquez dan tim manajemennya mulai membuka jalur komunikasi dengan beberapa tim rival. Nama Yamaha dan KTM menjadi 2 kandidat kuat yang disebut-sebut siap menampung baby alien dengan tangan terbuka. Bahkan, rumor paling liar menyebutkan kemungkinan kembalinya Marquez ke Honda, tim lamanya, dalam proyek besar yang sedang disiapkan untuk musim depan. Sejumlah pengamat MotoGP menyebut ini bisa menjadi titik balik karir Marquez. Ketika Marquez terluka, dia akan bangkit lebih kuat. Dia tidak akan tinggal diam setelah diperlakukan seperti ini, ujar mantan pembalap MotoGP yang kini jadi analis, Jorge Lorenzo. Dunia MotoGP kini menahan napas, menanti kemana arah langkah sang baby alien selanjutnya. Satu hal yang pasti, jika Marquez kembali ke lintasan dengan tim baru, balapan akan jauh lebih panas dari sebelumnya. Mengejutkan datang dari garasi Ducati Lenovo Team. Marc Marquez, pembalap asal Spanyol yang sebelumnya digadang-gadang sebagai ujung tombak proyek besar Ducati di MotoGP 2025, resmi ditolak untuk lanjut membela tim pabrikan asal Italia tersebut. Keputusan yang terkesan mendadak ini memicu gelombang reaksi keras dari penggemar MotoGP di seluruh dunia. Pemecatan sepihak tersebut mencuat ke publik hanya 2 hari setelah kemenangan impresif Marquez di IP Aragon, di mana ia memperlihatkan performa terbaiknya dengan mengungguli rekan setim dan rival-rivalnya. Ironisnya, kemenangan itu justru menjadi pemicu awal ketegangan internal di tubuh Ducati. Ketua Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, akhirnya angkat bicara dalam konferensi pers darurat di markas besar Ducati di Bologna. "Kami menghormati talenta Marc Marquez, namun proyek tim ini bukan hanya tentang menang, tapi juga tentang keharmonisan, konsistensi strategi, dan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa keputusan yang ia ambil di lintasan, terutama akhir-akhir ini, tidak lagi sejalan dengan arah yang kami inginkan," ujar Dall'Igna tegas. Ia menambahkan bahwa kemenangan Marquez di Aragon justru disertai dengan pelanggaran kesepakatan tim terkait strategi balap, komunikasi teknis, dan sikap terhadap rekan setim. Beberapa sumber internal menyebut bahwa Marquez menolak instruksi tim menjelang akhir balapan, memilih untuk memaksakan kemenangan secara agresif,
yang nyaris menyebabkan insiden antar pembalap Ducati sendiri. Kami tidak bisa membiarkan ego pribadi mengancam keselamatan dan filosofi kerjasama dalam tim. Karena itu, keputusan diambil secara kolektif dan sudah final, lanjut dalinya. Keputusan ini sekaligus menutup pintu Marquez untuk melanjutkan musim penuh bersama Ducati, meskipun masih ada kontrak yang awalnya berlaku hingga akhir 2025. Informasi terakhir menyebut bahwa tim legal dari kedua belah pihak tengah merumuskan skema pemutusan kontrak yang tidak mencederai reputasi kedua kubu. Marquez sendiri belum memberikan pernyataan resmi, namun tim manajemennya dikabarkan kecewa dan sedang membuka komunikasi dengan beberapa tim lain untuk sisa musim ini, termasuk tim satelit dan bahkan opsi ekstrim, rehat dari MotoGP. Drama ini menjadi babak baru dalam dunia MotoGP yang semakin penuh intrik. Pertanyaannya kini, kemana Marquez akan berlabuh berikutnya? Setelah keputusannya yang mengejutkan untuk menghentikan kerjasama dengan Marc Marquez secara sepihak, Ducati tak butuh waktu lama untuk menyusun langkah selanjutnya. Tim pabrikan asal Italia tersebut dikabarkan telah menyiapkan sosok baru sebagai pengganti Marquez di sisa musim MotoGP 2025. Menurut sumber internal Ducati yang enggan disebutkan namanya, pembalap pengganti telah masuk dalam radar mereka sejak beberapa pekan lalu, bahkan sebelum konflik internal dengan Marquez memuncak di Aragon. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan pemutusan kontrak tidak sepenuhnya impulsif. Ketua Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, memberikan pernyataan singkat, "Kami sudah memiliki rencana cadangan. Ducati tidak pernah bergantung pada satu nama. Kami percaya, proyek kami lebih besar dari individu manapun. Pengumuman resmi soal pengganti Marquez akan kami lakukan dalam waktu dekat." Beberapa nama langsung mencuat sebagai kandidat utama. Di antaranya, Fabio Di Giannantonio, Di Gia, pembalap muda Italia yang tampil impresif musim lalu bersama Gresini dan memiliki hubungan dekat dengan struktur Ducati. Franco Morbidelli, pembalap veteran yang saat ini belum memiliki hasil maksimal bersama Pramac, namun punya pengalaman luas dan dianggap bisa beradaptasi cepat. Pedro Acosta, meski saat ini masih terikat kontrak dengan gas-gas Tech 3, rumor menyebut Ducati siap menebusnya dengan mahar besar untuk proyek jangka panjang. Yang mengejutkan, bahkan muncul spekulasi tentang kembalinya Andrea Dovizioso dalam peran wildcard sementara, sebuah langkah darurat jika Ducati butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan pembalap tetap. Para pengamat menilai Ducati berada dalam posisi genting namun juga strategis. Dengan kehilangan Marquez, mereka berisiko kehilangan performa puncak di sisa musim. Namun di sisi lain, mereka bisa membangun kembali harmoni tim tanpa tekanan besar dari nama besar dan ego sang bintang. Kita akan lihat siapa yang benar-benar jadi tulang punggung Ducati. Tapi satu hal pasti, ini bukan akhir dari segalanya, ujar mantan pembalap sekaligus komentator, Jorge Lorenzo. Dunia